المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم اللهم اغفر لنا وللذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين اللهم اجعلني من المهتدين اللهم اجعلني من المتقين اللهم اجعلني من المخلصين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين الفاتحة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Teman-teman semuanya, hari ini adalah hari Sabtu malam Minggu. Kita lakukan aktivitas yang tidak seperti biasanya. Biasanya kalau malam Minggu teman-teman ada yang acara macam-macam di luar. Malam hari ini kita kumpul dengan kebersamaan dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini semuanya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin sedikit menyampaikan terkait dengan pemuda. Itu adalah tumbuhan dari kebangkitan umat dan bangsa. Kalau anak-anak muda kita menjadi anak yang baik, insya Allah masa depan bangsa kita ini akan menjadi baik. Kalau anak-anak muda kita kurang baik, nanti masa depan bangsa kita juga akan menjadi kurang baik. Saya ingin sedikit menceritakan salah satu kisah di zamannya Rasulullah SAW, termasuk yang diabadikan di dalam Al-Quran. Allah sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fihi amanu bi rabbihim wa rabbanahum hudan. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami kisahkan kepada Muhammad cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Jadi pemuda yang benar itu adalah pemuda yang dia mendapatkan petunjuk. Kalau kita di antara kita ini sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan mudah untuk mendapatkan kebaikan. Tapi sebaliknya, kalau teman-teman tadi sudah disampaikan oleh para pengisi materi kita yang pertama, teman-teman harus mulai fokus, kemudian ingat terkait dengan apa yang menjadi tujuan hidupnya, kemudian ingat bahwa masa depan teman-teman itu yang menentukan adalah teman-teman sendiri. Masa depan teman-teman yang menentukan adalah teman-teman sendiri. Karena secara naluri, secara fitrah, manusia itu memiliki yang namanya fitrah. Fitrah ini kalau dia diarahkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Tapi sebaliknya, ketika fitrah ini diarahkan kepada keburukan yang diikutin, maka yang terjadi dia akan mendapatkan keburukan. Kata Allah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan kepada kita itu sifat dua. Ada sifat fujur, sifat tidak baik, wa taqwaha, dan sifat takwa.
Qad aflaha man zakaha, maka akan beruntung orang yang menyucikan dirinya. Wa qad khaba man dasaha, dan akan merugi orang yang mengotorinya. Makanya saya sering sampaikan, tadi sudah saya sampaikan, kita dikasih waktu oleh Allah Subhanahu wa taala sama 24 jam. Tetapi hasil dari mengisi waktu itu berbeda-beda. Ada orang yang sukses dan ada orang yang gagal. Ketika kita bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, kita akan menjadi orang yang sukses. Kita lihat di zamannya Rasulullah SAW, salah satu yang membuat kebangkitan umat itu bisa berjalan baik, dia dikelilingi oleh pemuda-pemuda yang baik. Kita kasih contoh, misal seorang Mus'ab bin Umair, ketika dia masuk Islam itu umurnya baru 18 tahun. Di sini ada 18 tahun. 18 tahun. Berarti masih muda. 18 tahun itu berarti usia lulus SMA. Tapi ketika dia masuk Islam, dia membersamai Rasulullah SAW. Di usia mudanya dia sudah menjadi duta Islam di Madinah, dan dia yang membuka pintu, mengetuk pintu hati-hati orang-orang Madinah sehingga dia bisa masuk Islam, dan Madinah menjadi tempat Islam yang luar biasa yang sampai sekarang kita kenal. Bahkan Rasulullah SAW sendiri hijrah ke sana. Oleh siapa? Seorang anak muda yang namanya Mus'ab bin Umair. Ada juga sahabat yang namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu umurnya baru 17 tahun ketika dia masuk Islam. Tapi dia menjadi seorang tentara yang hebat, pemanah yang hebat. Bahkan dia di usia mudanya sudah menjadi ahlus syura, yang dia berhak untuk bermusyawarah bersama dengan orang-orang yang dewasa. Di usianya yang baru 17 tahun. Makanya adik-adik ini kalau potensinya itu dikembangkan, insya Allah akan menjadi anak yang luar biasa. Dan yang mengembangkan potensi itu kita sendiri, belajar, membaca. Jadi harus kita lakukan itu, karena bukan orang lain. Orang tua itu cuma mendorong, orang tua itu cuma ingin mengajak. Ada sahabat namanya Zaid bin Sabit, itu usianya baru 13 tahun. 13 tahun itu usia berapa tuh? Anak SD kelas 6 ya, SMP kelas 1 nih, berarti teman-teman semuanya. Ketika dia masuk Islam, dia menjadi orang yang banyak menghafal Al-Quran. Bahkan dia menjadi seorang penulis Al-Quran, yang di kedepannya dia adalah salah satu orang yang menulis Al-Quran yang membukulkan Al-Quran yang sekarang kita baca sampai sekarang. Namanya siapa tadi? Siapa? Ayo, Zaid bin Sabit. Itu perhatikan ya. Kita kenal ada yang lain, misal kita kasih contoh yang agak terkenal. Ada sahabat yang namanya, bukan sahabat, dia dari setelah tabi'in ya. Umar bin Abdul Aziz. Itu umurnya 22 tahun. Ketika masa mudanya dia belajar banyak, memahami tentang ilmu, pengetahuan dan seterusnya. Di usia 22 tahun itu dia menjadi seorang khalifah, pemimpin, presiden. Bahkan kita kenal Umar bin Abdul Aziz menjadi orang yang luar biasa, dan kepemimpinannya dikenal sebagai pemimpin yang adil. Ada yang namanya Muhammad Al-Fatih. Al-Fatih itu usianya baru 22 tahun. Ketika dia menjadi seorang pemimpin, jadi seorang panglima, bahkan dia bisa menaklukkan Konstantinopel. Umurnya 22 tahun, anak muda. Ada yang namanya Abdurrahman An-Nasir. Umurnya itu baru 21 tahun. Dia bisa memimpin Andalusia dan mencapai puncak keemasannya. Dia tampil sebagai seorang tokoh perdamaian dan pelopor dari kebangkitan sains di Eropa. Jadi orang-orang hebat. Kita kenal yang namanya Imam Syafi'i. Itu umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Itu 7 tahun. Di sini ada yang 7 tahun hafal Al-Quran. Ada yang 7 tahun belum bisa baca Iqra. Ya. Jadi anak muda ketika dia mengisi waktunya dengan baik, dia menjadi orang-orang yang hebat, dan dia menggoreskan tinta emas di dalam sejarah peradaban.
Kita kenal yang namanya Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal itu adalah anak yatim. Dia bahkan termasuk kategori orang yang tidak mampu. Sehari-harinya membantu ibunya berdagang di pasar, membantu orang tuanya. Tapi dia tetap ingin belajar dan belajar, akhirnya menjadi ulama yang terkenal yang kita sekarang kenal sebagai Imam Madhab Hambali. Imam Syafi'i juga sama, dia seorang yatim, nggak punya bapak. Makanya teman-teman semuanya ini ketika sadar bahwa masa depan itu yang membentuk kita sendiri, bukan orang lain. Ketika kita mau baca, kita mau belajar, sekolahnya serius, kuliahnya serius, waktunya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tidak hanya sekedar main saja, tidak hanya sekedar main game saja. Kita main game boleh, tapi batasin waktunya. Tadi sudah disampaikan terkait dengan brain rot. Orang yang main game keterusan, media sosial, scroll keterusan akan membuat ada yang namanya brain rot, pembusukan otak. Orang yang membusukan otaknya sudah disampaikan, mudah galau, mudah gabut, mudah bosan, karena kita sendiri yang bikin. Makanya teman, cari aktivitas yang positif. HP bukan segala-galanya. Kadang-kadang kan kita nggak megang HP, gabut kan posisinya. HP bukan segala-galanya, tetapi kita bisa gunakan aktivitas yang lain itu. Seriuslah ketika sekolah, dan sadari bahwa ada kewajiban yang harus kita lakukan. Selain belajar, kita juga harus banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi saya ajarkan bagaimana sholat, kemudian setelah sholat itu gak langsung pulang, tapi kita harus zikir setelah sholat, berdoa, habis itu sholat sunnah, supaya teman-teman sudah mulai melakukan aktivitas yang positif. 10 menit belum? Baik, ini saya sampaikan. Jadi teman-teman tolong dirubah mindsetnya, cara berpikirnya, sehingga saya doakan semuanya yang hadir di sini menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, dan insya Allah kedepannya menjadi orang yang berguna untuk agama, bangsa dan negaranya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.